Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Fezriani, mahasiswi semester 7 program studi bimbingan dan konseling. Sebelum memenuhi tugas individu pada mata kuliah konseling populasi khusus, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan terhadap klien pencandu game online. Apa itu game online? Game online merupakan suatu permainan yang dimainkan secara online yang dapat diakses oleh semua orang melalui smartphone atau komputer yang dimilikinya. Free Fire, PUBG, Mobile Legends, Clash of Clans merupakan deretan game online yang tengah digemari oleh remaja pada saat ini. Andik Susilo dalam Harsono pada tahun 2014 mengartikan game itu sebagai suatu candu yang sukar untuk dihilangkan. Candu dapat diartikan sebagai suatu kegemaran. Jadi seorang yang memiliki candu terhadap game online dapat disebut sebagai seorang pecandu game online. WHO mengatakan bahwa kecanduan game online dapat dianggap sebagai penyakit gangguan mental yang dikategorikan ke dalam International Classification of Diseases atau ICD. Biasanya ditandai dengan adanya gangguan kontrol terhadap game, yaitu seorang pecandu ini lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan melakukan aktivitas lainnya. Kemudian, seperti apa sih karakteristik dari seorang pecandu game online? Yang pertama, terdapat gangguan kontrol untuk melakukan permainan. Dalam artian, ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Yang kedua itu lebih memprioritaskan untuk memainkan permainan tersebut dibandingkan dengan melakukan aktivitas lain yang lebih penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakan. Dan yang keempat itu, perilaku berpola tersebut dapat menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, sosial, keluarga, pendidikan, dan aset penting lainnya. Berikutnya adalah deskripsi klien pecandu game online. MI merupakan seorang laki-laki berusia 16 tahun yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA swasta di daerah Pandeglang, Banten. MI tinggal bersama kedua orang tuanya. Ia menghabiskan waktu lebih dari 4 jam dalam satu hari untuk bermain game. Ia cenderung membantah dan marah ketika ada yang mengusiknya saat bermain game. Kegemarannya dalam bermain game online membuatnya enggan untuk melakukan aktivitas lain. MI seringkali diajak bermain keluar rumah oleh temannya, akan tetapi hanya membuahkan penolakan. Ia memiliki gangguan pada kesehatan matanya. Penglihatannya seringkali buram dan membuatnya tidak nyaman. Akan tetapi MI tidak pernah berniat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu begadang. MI memiliki keahlian dalam bidang editing foto dan video di smartphone-nya. Permasalahan yang sering muncul yaitu penglihatan yang semakin memburuk, enggan berinteraksi dengan orang lain, sulit mengontrol emosi, tidak dapat mengatur waktu, dan malas melakukan aktivitas lain. Berikutnya adalah analisis kebutuhan. Yang pertama adalah klien dapat menerapkan pola hidup sehat, memberikan batasan diri terhadap game online, melakukan hobi baru, serta mengurangi penggunaan smartphone-nya. Kemudian, potensi apa sih yang dapat dikembangkan dari seorang klien pencandu game online? Potensi yang dapat dikembangkan dari seorang MI adalah dengan kelihayannya dalam bermain smartphone dapat dimanfaatkan untuk terus mengasah kemampuannya dalam bidang editing foto dan video. Dengan harapan klien dapat terus berkembang dan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. Kemudian layanan BK yang dapat diberikan kepada seorang klien pencandu game online adalah yang pertama layanan konseling individu dan layanan informasi. Melalui kedua layanan ini, klien diharapkan dapat merubah perilakunya dan menjadikan kehidupannya yang tidak efektif sehari-hari menjadi kehidupan yang efektif sehari-hari. Terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia mendengarkan sampai akhir. Mudah-mudahan pemaparan yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Saya Fia Fezriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.